Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, untuk mulai pelajaran pada hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Desi Mira, Hadir, Bu. Nurul Fauzia, Hadir, Bu. Latifah, Hadir, Bu. dan Ria. Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah hadir semua hari ini. Oke, di sini Bu ada PPT mengenai pelajaran pada hari ini, yaitu mengenai keanekaragaman hayati atau biodiversity. Kelihatan. Kompetensi dasar yang akan dicapai dari indikatornya yaitu yang pertama, menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Indikatornya pertama, menjelaskan tentang keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Yang kedua, menjelaskan perbedaan karakteristik fauna endemik di daerah yang dipisahkan garis Wallace dan Weber di Indonesia. Dan yang ketiga, menganalisis masalah keanekaragaman hayati di Indonesia. Kompetensi dasar yang kedua, menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Indikatornya yang pertama, membuat hasil observasi atau pengamatan berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang kedua, mempresentasikan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia beserta analisis dan observasi. Tujuan dari pembelajaran kali ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, dapat mendeskripsikan pengertian berbagai tingkat keanekaragaman hayati. Kedua, siswa dapat menjelaskan perbedaan karakteristik fauna endemik di daerah yang dipisahkan garis Wallace dan Weber yang ada di Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat membuat hasil observasi atau pengamatan berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. Dan yang terakhir, siswa dapat mempresentasikan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan analisis dan observasi. Masuk ke materi, yaitu pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman hayati disebut juga dengan biodiversity. Meliputi keseluruhan berbagai variasi yang terdapat pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem di suatu daerah. Keanekaragaman ini terjadi karena adanya pengaruh faktor genetik dan faktor lingkungan yang mempengaruhi fenotip atau ekspresi gen. Secara garis besar, keanekaragaman hayati dibagi menjadi tiga, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman gen. Gen adalah substansi kimia sebagai faktor penentu sifat keturunan. Gen terdapat dalam lokus kromosom. Kromosom ada dalam inti sel. Semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi mempunyai kerangka dasar komponen sifat menurun yang sama. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen menyebabkan variasinya susunan genetik sehingga berpengaruh pada genotip atau sifat dan fenotip penampakan luar suatu makhluk hidup. Keanekaragaman gen menunjukkan adanya variasi susunan gen pada individu yang sejenis. Gen tersebut mengekspresikan berbagai variasi dan dari suatu jenis makhluk hidup, seperti tampilannya pada warna mahkota bunga, ukuran,
Variasi dalam spesies ini disebut dengan varietas. Contoh keanekaragaman spesies, di sini Bu ngasih contoh bunga mawar. Tanaman mawar di atas dengan warna merah, ada yang putih dan kuning. Tanaman mawar ini merupakan contoh keanekaragaman tingkat gen. Tanaman mawar yang beraneka ragam warna ini memiliki keanekaragaman tingkat gen dalam warna bunga. Kedua, keanekaragaman jenis. Jenis atau bisa disebut spesies diartikan sebagai individu yang mempunyai persamaan morfologis, anatomis, fisiologis, dan memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan dengan sesamanya sehingga menghasilkan keturunan yang subur atau fertil untuk melanjutkan generasi selanjutnya. Keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Perbedaan antar jenis pada makhluk hidup ini termasuk pada satu keluarga atau dalam satu famili. Lebih mencolok sehingga lebih mudah diamati daripada perbedaan individu dalam satu spesies. Contoh dari keanekaragaman spesies, untuk mengambil contoh kacang-kacangan. Dapat dilihat di gambar sini ya, anak-anak. Ada kacang kapri, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, dan kacang panjang. Selanjutnya keanekaragaman ekosistem. Ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam aktivitas kehidupannya, makhluk hidup selalu berinteraksi dan bergantung pada lingkungan sekitarnya. Ketergantungan ini berkaitan dengan kebutuhan akan oksigen, cahaya matahari, air, tanah, cuaca, dan faktor abiotik lainnya. Komponen abiotik yang berbeda menyebabkan adanya perbedaan cara adaptasi berbagai jenis makhluk hidup. Komponen biotik. Hal ini menunjukkan adanya keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme dalam suatu habitat. Keanekaragaman ekosistem ini terjadi karena adanya keanekaragaman gen dalam keanekaragaman jenis. Contohnya sawah, hutan, dan pantai. Tipe-tipe ekosistem. Yang pertama ada ekosistem perairan atau disebut dengan akuatik. Dan ekosistem perairan ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, plankton. Terdiri dari fitoplankton dan zooplankton. Organisme ini dapat berpindah secara pasif karena pengaruh arus air, misalnya ganggang uniseluler dan protozoa. Yang kedua ada nekton, merupakan organisme yang bergerak aktif atau berenang, misalnya ikan dan katak. Yang ketiga ada neuston, merupakan organisme yang mengapung di permukaan air, misalnya serangga air, teratai, enceng gondok, dan ganggang. Keempat ada bentos, merupakan organisme yang berada di dasar perairan, misalnya udang, kepiting, dan juga ganggang. Terakhir ada perifiton, merupakan organisme yang melekat pada organisme lain, misalnya ganggang dan siput. Ekosistem perairan itu juga dibagi menjadi dua macam, ekosistem air tawar dan air laut. Yang pertama air tawar. Ekosistem air tawar memiliki ciri yang pertama, memiliki kadar garam yang rendah, bahkan lebih rendah daripada cairan sel makhluk hidup, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, dan penetrasi atau masuknya cahaya matahari dibagi menjadi beberapa zona, yaitu zona litoral yang merupakan daerah dangkal yang dapat ditembus cahaya matahari hingga ke dasar perairan. Kedua, zona limnetik yang merupakan daerah terbuka yang jauh dari tepian sampai kedalaman yang masih dalam ditembus cahaya matahari. Dan zona profundial yang merupakan daerah yang dalam dan tidak dapat ditembus cahaya matahari. Di daerah ini tidak ditemukan organisme fotosintesis atau produsen, tetapi dihuni oleh hewan pemangsa dan organisme pengurai.
Kalau tadi ekosistem air tawar, yang kedua adalah ekosistem air laut. Yang kedua, ekosistem air laut yang memiliki ciri-ciri pertama, memiliki kadar garam atau salinitas yang tinggi. Kedua, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Ketiga, habitat air laut saling berhubungan antara laut yang satu dengan laut yang lain. Keempat, memiliki variasi perbedaan suhu di bagian permukaan dan di bagian dalam. Terdapat arus air yang pergerakannya dapat dipengaruhi oleh arah angin, perbedaan densitas atau massa jenis, air, suhu, tekanan air, gaya gravitasi, dan gaya tektonik dari batuan bumi. Macam-macam ekosistem air laut. Yang pertama, ekosistem laut dalam. Ekosistem laut dalam terdapat di laut dalam atau palung laut yang gelap karena tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Kedua, ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang terdapat di daerah yang dangkal dengan air yang sangat jernih. Yang ketiga, ekosistem estuari terdapat di daerah percampuran air laut dan air sungai. Keempat, ekosistem pantai pasir. Ekosistem pantai pasir terdiri dari hamparan pasir yang selalu terkena deburan ombak air laut. Yang kelima, ekosistem pantai batu. Sesuai dengan namanya, ekosistem pantai batu memiliki banyak bongkahan batu besar maupun batu kecil. Oke, yang selanjutnya ekosistem daratan. Ekosistem darat ialah ekosistem yang hubungan fisiknya berupa daratan tentunya. Ekosistem darat meliputi area yang sangat luas yang disebut dengan bioma. Tipe bioma sangat dipengaruhi oleh iklim, sedangkan iklim dipengaruhi oleh letak geografis dari garis lintang dan ketinggian tempat dari permukaan air laut tersebut. Ekosistem darat dibedakan menjadi beberapa bioma, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bioma hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis terdapat dalam wilayah khatulistiwa, misalnya dalam lembah sungai Amazon yang berada di Amerika Selatan, Asia Tenggara atau Malaysia, Indonesia, dan Thailand, dan lembah sungai Kongo. Hutan hujan tropis mempunyai spesifikasi abiotik seperti di bawah ini, memiliki siraman hujan yang sangat deras antara 200 sampai 450 cm per tahun. Setiap tahun, matahari bercahaya dengan temperatur lingkungan antara 21 sampai 30 derajat Celcius. Di sini Bu tampilkan contoh dari hutan hujan tropis. Oke, selanjutnya yang kedua ada bioma gurun. Beberapa bioma gurun terdapat di daerah tropika atau sepanjang garis balik yang berbatasan dengan padang rumput. Ciri-ciri bioma gurun adalah gersang dan curah hujannya rendah antara 25 cm per tahun. Suhu siang hari tinggi bisa mencapai sampai 45 derajat Celcius, sehingga penguapannya juga tinggi. Sedangkan malam hari suhu sangat rendah, bisa mencapai 0 derajat Celcius. Tumbuhan yang hidup di gurun yaitu kaktus, sedangkan hewan antara lain rodenta, ular, kadal, kakap, dan kalajengking. Yang ketiga ada bioma padang rumput. Bioma ini terdapat di daerah yang terbenam dari daerah tropik ke subtropik. Ciri-cirinya adalah curah hujannya kurang lebih antara 25 sampai 30 cm per tahun, dan hujan turun tidak teratur. Porositas atau perasapan airnya tinggi dan drainase atau alirannya itu cepat. Tumbuhnya terdiri atas tumbuhan ternak atau herba dan rumput, yang keduanya tergantung pada kelembapan. Hewannya yang terdapat pada bioma padang rumput antara lain bison, zebra, singa, anjing, serigala, gajah, jerapah, kanguru, serangga, tikus, dan juga ular. Yang keempat, bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur terdapat di daerah beriklim sedang. Ciri-cirinya memiliki curah hujan merata sepanjang tahun, terdapat di daerah yang mengalami 4 musim, yaitu dingin, semi, panas, dan gugur. Jenis pohon sedikit, 10 sampai dengan 20 pohon, dan tidak terlalu rapat. Hewannya pun
Antara lain rusa, beruang, rubah, burung pelatuk, dan rakun. Rakun itu sebangsa seperti luwak. Yang kelima, bioma taiga. Bioma taiga terdapat di belahan bumi sebelah utara dan di pegunungan daerah tropik. Ciri-cirinya adalah suhu di musim dingin rendah. Biasanya taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Semak dan tumbuhan basah sedikit sekali. Hewannya antara lain mouse, beruang hitam, dan burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada musim gugur. Berikutnya adalah contoh bioma taiga. Yang keenam, bioma tundra. Bioma tundra terdapat di belahan bumi sebelah utara di dalam lingkaran kutub utara dan terdapat di puncak-puncak gunung tinggi. Pertumbuhan tanaman di daerah ini hanya 60 hari. Contohnya, tumbuhan yang dominan adalah Sphagnum sp. lichen, tumbuhan biji semut semusim, tumbuhan kayu yang pendek, serta rumput. Pada umumnya, tumbuhannya mampu beradaptasi dengan keadaan yang dingin. Hewan yang hidup di daerah ini ada yang menetap dan ada yang datang pada musim panas. Semuanya berdarah panas. Hewan yang menetap memiliki rambut atau bulu yang tebal, contohnya rusa kutub, beruang kutub, insekta terutama nyamuk dan lalat hitam. Yang ketujuh, bioma sabana atau savana. Sabana merupakan padang rumput yang dikelilingi oleh pohon-pohon. Sabana terdapat di daerah tropis dengan curah hujan antara 90 sampai 150 cm per tahun. Misalnya di Kenya atau Afrika dan Australia Utara. Sabana dibedakan menjadi dua macam, yaitu sabana murni atau satu jenis pohon dan sabana campuran, yaitu beberapa jenis pohon. Materi selanjutnya, karakteristik fauna endemik di daerah yang dipisahkan antara garis Wallace dan Weber di Indonesia. Ada yang tahu garis Wallace dan Weber? Belum tahu ya. Di sini Ibu akan perbedaannya. Garis Wallace itu adalah garis yang membatasi antara jenis flora dan fauna Indonesia di bagian barat dan tengah atau tipe asiatis dan tipe peralihan. Garis ini ditentukan berdasarkan hipotesis dari Alfred Russel Wallace. Sedangkan garis Weber merupakan garis yang membatasi antara jenis flora dan fauna Indonesia bagian tengah atau tipe bagian tengah dan timur atau tipe peralihan dan tipe australis. Garis ini ditentukan berdasarkan hipotesis dari Max Wilhelm Karl Weber. Contoh fauna endemik asiatik dan wilayahnya. Fauna asiatik disebut dengan fauna barat. Fauna asiatik tersebar di wilayah barat Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Contoh fauna asiatik antara lain ada babi hutan, badak bercula 1, banteng, bekantan, biawak, buaya, burung hantu, elang, kura-kura, kutilang, macan, merak, monyet, pesut, tapir, tokek, terenggiling, dan ular. Dan masih banyak contohnya. Contoh fauna peralihan dan wilayahnya. Fauna peralihan merupakan fauna Indonesia di bagian tengah. Fauna peralihan merupakan fauna di Indonesia di bagian tengah. Wilayah fauna peralihan terdapat dari kepulauan Wallace yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan pulau kecil di sekitarnya. Contoh fauna peralihan antara lain ada anoa, babi, rusa, banteng, beruang, biawak, burung maleo, burung mandar, kakak tuang, nuri, komodo, kuda, sapi, dan ular. Contoh fauna asiatis australis dan contohnya. Fauna australis juga dikenal dengan nama fauna timur. Fauna australis bisa ditemukan
di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Contoh fauna Australis antara lain beruang, biawak, buaya, burung nuri, kuskus, landak Indian, opossum, ular, kanguru, dan masih banyak lagi. Mata selanjutnya ada penyebab hilangnya keanekaragaman hayati dan usaha-usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Penyebab dari hilangnya keanekaragaman hayati yang pertama hilangnya habitat dan fragmentasi. Hilangnya habitat adalah menyusutnya materi pada tempat yang sesuai atau cocok untuk hidup. Fragmentasi habitat adalah pemisahan suatu habitat menjadi lebih kecil lagi. Yang kedua, penyebabnya spesies-spesies eksotik atau introduksi spesies. Introduksi spesies adalah suatu upaya mendatangkan spesies asing ke suatu wilayah yang telah memiliki spesies lokal. Misalnya, di Indonesia menggunakan padi unggul telah menyebabkan punahnya padi tradisional. Yang ketiga, degradasi habitat. Degradasi habitat itu adalah kerusakan habitat diakibatkan karena populasi dan hujan asam, eutrofikasi, dan efek rumah kaca. Yang keempat, eksploitasi secara berlebihan. Kelima, industrialisasi kehutanan dan perikanan. Dan yang keenam, perubahan iklim global. Usaha-usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Ada dua, keanekaragaman pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ, contoh pelestarian in situ adalah Taman Nasional Ujung Kulon. Ada yang tahu Taman Nasional Ujung Kulon itu di mana? Tahu Bu, di mana? Di Jawa Barat. Oke, benar, di Jawa Barat. Taman Nasional Tanjung Puting ada di Kalimantan, benar. Taman Nasional Kerinci ada di Sumatera. Oh, Sumatera. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ada di Jawa Barat. Ada di Jawa Barat. Dan Taman Nasional Komodo ada di Nusa Tenggara Barat. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Salah satu contoh pelestarian di situ adalah dengan dibuatnya taman nasional seperti cagar alam dan swaka marga satwa. Pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Pembiakan ex situ dapat dilakukan dengan mendirikan kebun binatang. Contoh pelestarian ex situ adalah kebun botani, kebun koleksi, dan kebun tasmanutfah. Oke. Oke, itu materi yang dari Ibu sampaikan. Selanjutnya ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, udah cukup jelas ya. Iya, Bu. Kalau gitu Ibu kasih lembar diskusi. Kalian akan duduk secara berkelompok dan mendiskusikan permasalahan yang Ibu berikan. Cukup mudah sih tadi yang udah disampaikan sama Ibu tadi. Kalau mendengarkan pasti bisa menjawab. Iya, Bu. Sebelumnya diisi dulu ya nanti mata pelajaran, pokok bahasan, kelas, hari tanggal, dan jangan lupa nama kelompoknya. Baik, Bu. Untuk kelompoknya Ibu bagi aja ya. Bagi sendiri aja, Bu. Kalau bagi sendiri nanti nggak adil dong. Ibu bagi aja lah ya. Iya, Bu. Ya udah. Yang iya sih dengan Nurul Fauzia kelompok 1 dan tadi Pak dengan Ria kelompok 2 ya. Silahkan. Senang aku sama Kelompoknya. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan. Nanti setelah itu Ibu minta salah satu dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siap, Bu.
ya, udah habis ya waktunya. Ya Bu. Ibu minta salah satu kelompok untuk mempresentasikannya. Ibu pilih, silakan Ajeng Bodong House. Pilih. Ini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan presentasikan hasil diskusi saya. Yang pertama, yang pertama, dari gambar di atas sebutkan manakah contoh pelestarian Instu dan Extu. Nah, yang gambar A ini dari pelestarian Instu, yang A yaitu Taman Ujung Kulon. Terus yang ini kan yang pelestarian Instu itu di A sama C. Nah, yang A itu Taman Nasional Ujung Kulon, yang C Pulau Komodo di NTB. Terus yang pelestarian X2 itu ada B dan D. Yang B itu namanya kebun botani, yang C kebun pas. Nah, yang kedua, jelaskan perbedaan pelestarian X2 dan X2. Pelestarian X2 itu yaitu merupakan konservasi tempat atau konservasi sumber daya genetik dalam populasi alami tumbuhan atau satwa. Misalnya sumber daya genetik hutan dalam populasi alami seperti pohon. Hal ini merupakan proses dalam melindungi spesies tanaman atau hewan yang terancam punah di habitat aslinya atau predator. Cara konservasi itu adalah dengan mendirikan cagar alam, taman nasional, dan suaka marga satwa. Terus kalau konservasi eksklusif itu merupakan konservasi yang melindungi spesies tumbuhan dan hewan langka dengan mengambil dari habitat yang tidak aman atau yang terancam dengan ketempatkan ke perlindungan manusia. Cara konservasi eksklusif adalah dengan mendirikan taman safari, kebun binatang, kebun raya, dan kebun koleksi. Itu aja, Bu. Ya. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini, yaitu keanekaragaman hayati. Selanjutnya kita beri kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman hayati disebut juga dengan biodiversity, meliputi keseluruhan berbagai variasi yang terdapat pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem di suatu daerah. Secara garis besar, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Lalu ada upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Ada 2. Yang pertama ada pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Contohnya cagar alam dan suaka marga satwa. Sedangkan pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitatnya. Contohnya kebun botani dan prasmanutfah. Nah, itulah anak-anak pada pembelajaran kali ini yang Ibu sampaikan. Semoga bisa tersampaikan dengan baik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, dan mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Berdoa, mulai.
Alhamdulillah, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.